Sebentar lagi sudah masuk bulan Maulidin Nabi Muhammad, bulan kekasih kita, bulan yang membawa kita ke dalam surga, bulan yang sebaik-baiknya bulan, seindah-indahnya bulan, sebagus-bagusnya bulan. Dan bulan tersebut adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah, dan hari yang paling dimuliakan oleh Allah, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama telah menjadikan kitabnya, diadukan namanya 4 kitab maulid yang telah dikarang penyusun wali-wali Allah. Yang pertama kitabnya Al-Imam Ja'far Al-Balasatiyah, yang mana kitab ini sebelum dikarang oleh beliau terjadilah sesuatu perang, namanya perang salib ya, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu beliau mengumpulkan 10 bala tentaranya, sedangkan 10 tentara-tentara beliau belum ada semangat di dalam peperangan, belum ada perjuangan, belum ada kekuatan. Ketika seorang imam, alim besar, wali besar dipanggil oleh Salahuddin Al-Ayyubi, diundang dengan secara hormat, maka Salahuddin Al-Ayyubi mengarang kitabnya tentang Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, kekuatan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, semua ditulis dalam kitab Balasatiyah. Awal mula ketika maulid itu dibaca, maka seluruh tentara-tentara Salahuddin Al-Ayyubi semangat dan ingin ikut berperang. Kenapa? Mengingat sosok kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila disebutkan nama kekasihnya, maka spontan seluruh daripada tentara-tentara Salahuddin Al-Ayyubi takbir, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka begitu setelah itu seminggu keluarlah berperang dan mendapatkan kemenangan ketika itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Perang salib, perang terbesar gitu, perang yang hebat, ribuan bahkan ratusan ribu pasukan-pasukan orang-orang yang tidak beriman pada Allah, orang-orang musyrikin melawan orang Islam sekedar berapa saja. Tapi Allah menangkan orang Islam karena apa? Semangatnya mengingat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Setelah zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, maka turunlah maulid yang dikarang oleh Abdurrahman Ad-Dibai, seorang ulama sufi, seorang ulama ahli tasawuf, seorang ulama ahli fikih, semua keilmuan sudah ada pada diri Abdurrahman Ad-Dibai dari kota Maroko, belajar di Hadramaut, berada di kota Mesir. Banyak guru-guru beliau yang pembesar-pembesar, seorang alim besar di hadapan Allah SWT, karena Abdurrahman Ad-Dibai tidak pernah putus semangatnya belajar untuk hanya mengarang daripada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai pada Al-Badru Alaina itu ditafsirkan oleh beliau. Pada Al-Badru Alaina telah datang cahaya Badru Alaina di antara kami. Cahaya siapa yang datang? Belum muncul
nama Muhammad SAW, baru daripada gambar, daripada cahaya sudah kelihatan dari jauh, langsung spontan seluruh orang-orang Madinah menyambut kekasihnya Nabi Muhammad dengan qala al-badr. Makanya sekarang ada tunggu, ada rabbananya. Dulu pakai apa namanya? Tarbu. Mereka berdiri di atas sutu. Sutu ini bahasa Arab. Sutu ini di atas rotan, di atas rumah. Ada yang berdiri di atas pohon kurma. Ada yang macam-macam. Untuk apa? Menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badru alaina min saniyatil badr. Semuanya melakukan suruhan-suruhan, laguan-laguan untuk apa? Senang kedatangan cahaya yang ditunggu-tunggu, cahaya yang menerangi kegelapan, cahaya yang membuat dirinya keselamatan. Siapa dia? Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai dipegang talinya, ontanya Nabi Muhammad. Ketika dipegang, ditunjukkan, yang menunjukkan tempat pertama kali dibangun Masjid Nabawi. Siapa menunjukkan? Ontanya Nabi Muhammad SAW. Bukan orang, dan di sini tempatnya banyak menunjukkan. Yang di sini Rasulullah kita bangun masjid. Tidak, di sini tidak. Biarkan ontaku di mana yang diinginkan. Onta itu berjalan dengan pelan-pelan, lalu kakinya menggerakkan kakinya, lalu dikatakan sini ke tempatnya. Subhanallah. Maka ditulis oleh Rahman Dibai tentang itu. Ketika dikarang Maulid Ad-Dibai, meneteskan air matanya Abi Abdurrahman Ad-Dibai, kami berkata, ya Rabbi, laula Muhammad ma halaktu akhlaq. Kalau bukan karena Rasulullah, tidak nanti tentang apa yang didapatkan. Karena cahaya Nabi Muhammad sehingga aku mendapatkan keilmuan, sehingga aku mendapatkan kesejahteraan, aku mendapatkan ketenangan karena atas Nabi Muhammad SAW. Fa kaifa kullu ummah alladzina yashkurun Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seluruh umat yang telah menyebutkan, memuliakan, mengagungkan nama Nabi Muhammad, insya Allah diturunkan rahmat bagi. Ketika di karangan Rahmat Ibaib tidak kuat, dia menangis. Senangnya luar biasa, ditulis dengan karangan-karangan syair-syair begitu panjang, begitu tebal, ucapan-ucapan dan pujian kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kitab dua. Pertama, Ja'far Barasadiyah. Kedua, Abdurrahman Ad-Dibaiyah. Ketiga, setiap 100 tahun muncul karangan untuk memuji Nabi. Siapa yang ketiga? Ketiga, di zamannya Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. 100 tahun. Di antara Abdurrahman Dibai sampai Habib Ali Muhammad Al-Habsyi itu 100 tahun jaraknya. Dan kutub diambil oleh Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Kutub itu dipakai. Lalu dikarang oleh Musuh Duror. Setiap hari Nabi Muhammad SAW, setiap minggu di majlisnya, setiap Jumat di Siwun masjid, Nabi Muhammad hadir di tempat beliau, di hadapan beliau setiap Jumat di masjid Siwun. Laila Jumat. Makanya dia karang dua kitab. Karangan Maulidnya panjang, tapi hikmat luar biasa. Banyak sejarah-sejarah tentang Habib Habsyi. Mengapa nama beliau terkenal? Bagaimana beliau dapat agungan di hadapan Allah? Seluruh orang-orang merindukan kepada beliau. Karena apa? Sifatnya beliau, ucapan beliau, ilmu beliau dikenal oleh orang banyak. Kenapa? Ilmunya Nabi yang dia pakai, akhlaknya Nabi yang dia jalankan, ucapan Nabi yang dibicarakan, semua tidak ada tanpa lain, semua ucapan hanya Nabi Muhammad SAW. Makanya tiap hari itu Allah Muhammad, duduknya Rasulullah, tidak ada lain, tidak ada kayak kita ini ngobrol mayanfa. Kadang-kadang bicara bisnis lagi, dia tidak pakai bisnis, tidak pakai, karena dia mengejar akhirat. Dunia ini kalau kita mengejar dunia, akhirat ikut. Tidak. Mengejar apa?
masih banyak setan-setan di dalam, masih banyak maksiat yang dilakukan, masih banyak yang tidak diridhoi oleh Allah, masih banyak sifat-sifat Nabi di dalamnya tidak ada. Maka bagaimana mau datang nikmat di hadapannya? Dekat sudah, dekat. Tinggal 1 bulan 10 orang rindu. Tapi jangan khawatir tentang maulid, jangan khawatir tentang cintanya Nabi kepada kita, jangan khawatir. Mereka orang-orang agung, mereka orang-orang utama, tetapi kita juga diutamakan oleh Allah. Setelah Habib Ali Habsyi selesai, muncullah Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, dikarang oleh dia, mengarang namanya Diaula, kitab Diaula yang kita baca tadi. Habib Umar dia tidak tulis, tidak. Kebetulan waktu itu saya hadir di tempat ini, di Musola Ahkisah namanya. Saya lihat Habib Umar bicara tentang maulid, selawat. Lalu muridnya satu yang ahli, waktu tertulis, ahli tulis, dia tulis apa yang diucapkan Habib Umar. Habib Umar ini data hal, data halnya. Kalau orang data hal itu tidak sadarkan diri, tidak sadarkan diri. Dia langsung salawat puji Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Langsung begitu. Dia tidak karang, dia tidak tiba-tiba muncul. Dibaca terus sampai semua ikut. Dari mana maulid apa ini? Ternyata muridnya dia dikarang oleh Habib Umar, salah satu muridnya yang menulis cepat. Sebelum itu hilang. Makanya setiap Habib Umar kemana, itu penulisnya yang selalu tulis apa kata Habib Umar, selalu tidak pernah berpisah dengannya. Makanya sudah ditulis itu kitab Diaulame sampai sair-sairnya, subhanallah, itu sairnya kasidahnya Habib Umar. Kenapa? Setiap 100 tahun ada penggantinya. Sekarang terakhir ini akhir zaman, penggantinya Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Kan terkenal, maklum. Siapa diganti? Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang ahli kota Jeddah, yang baru-baru meninggal. Itu wali kutub. Yang ganti, ya Allah, Habib Umar. Ada banyak orang bilang Habib Umar yang ganti. Itulah kisah orang soleh. La ya'rifu wali illa wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali sesama wali. Kamu tidak tahu ini segini wali atau tidak. Alif wali apa tidak. Pak Alif tidak tahu Pak Eko ini wali atau tidak. Tidak ada yang tahu. La ya'rifu wali illa wali. Tidak ada tahu kecuali orang wali. Dan wali itu tidak membicarakan dia wali, tidak, diam. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala satara waliyan likulli fil ard. Allah menutup kewalian seseorang setiap di zamannya ditutup sama Allah. Tidak boleh dibuka lagi. Kayak dulu terbuka karomat. Di zaman Syekh karomatnya ini. Tapi sekarang tidak ada lagi, tertutup karomat itu. Supaya tidak ada fitnah. Jadi 4 yang membuat kita maulid ini, setelah ini 4 tidak ada lagi maulid, habis. Terakhir Habib Umar. Seperti juga khataman Nabi terakhir para Nabi, yaitu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini hadir maulidnya di hatinya. Ya, maulid. Wulida Habibi Muhammadan, telah lahir kekasih kita Nabi Muhammad. Siapa yang lahir kekasih Allah, yang itu dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang dimuliakan seluruh makhluk Allah, sehingga dia dijuluki rahmatan lil alamin. Rahmat terakhir, rahmatnya Rasulullah. Kalian duduk ini rahmatnya Nabi, berkatnya dari Allah, rahmat dari Allah, dari Nabi. Sehat kalian, rahmat. Kalian bisa makan, kalian bisa berjalan, kalian bisa berpikir, kalian mendapatkan rezeki yang banyak, itu rahmat dari Allah. Berkatnya Nabi. Siapa tidak senang kelahiran Nabi? Semua senang. Semua orang bikin maulid di bulan suci, dia bulan maulid, Rabiul
Semua, seluruh dunia membuat maulid. Tapi macam-macam maulid. Kalau di Indonesia ini bikinnya maulid pakai telur. Kalau di Maroko beda, gula-gula. Kalau di Yaman permen agar-agar itu. Kayak agar-agar modern, tapi kan agar-agar. Indonesia yang paling lucu di Indonesia. Telur. Tidak ada telur, tidak ada anak datang. Anak-anak tidak datang. Tidak ada songkolo, ibu-ibu tidak datang. Tidak ada ayam, bapaknya tidak datang. Karena telur yang paling disukai anak-anak. Songkolo, ibu-ibu sama tatulnya. Ayam yang disukai oleh bapak. Kalau biasa pulang istri deh, mana boleh, ada mie ayam. Satu bangku dia bawa. Begitu dibuka, langsung ada kertas. Anda belum beruntung. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi Nabi. Lahir Nabi. Semua bergembira. Hewan bergembira. Pohon bergembira. Bahkan Ka'bah pun bergembira. Bahkan orang kafir, paman Nabi Muhammad Abu Jahal gembira. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa kegembiraannya? Apa balasan Allah kepada Abu Jahal? Tidak disiksa setiap hari Senin. Hari Senin ada siksaan buat Abu Jahal. Bahkan dikasih mujizat sama Allah. Apa mujizatnya? Setiap jari-jarinya keluar mata ambil sumber dari surga. Dia minum karena apa? Karena gembira kelahiran Nabi. Pakai fa'ulah. Bagaimana dengan kita gembira setiap tahun? Bahkan tiap hari, setiap malam Sabtu kita gembira merayakan hari Maulid Nabi. Baca maulid. Semua gembira. Abu Jahal gembira. Bahkan dimuliakan Nabi Muhammad kelahirannya. Seluruh makhluk Allah datang menyaksikannya. Bahkan malaikat-malaikat menyaksikannya ketika di zaman Abraha. Tahu Abraha? Kelompok Abraha yang dari kota Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah Allah. Berdepatan kelahiran Nabi Muhammad. Abraha menghancurkan Ka'bah tidak bisa. Maka ayat turun. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran aba tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum. Diutus burung-burung ababil. Satu di mulut, dua di kaki, dilempari atas namanya ini. Namanya Alek. Namanya Ancok. Ada namanya semua. Dilempari. Untuk apa? Takriman lil maulidi Muhammad SAW. Memuliakan, menghormati dengan kelahiran Nabi Muhammad. Itu. Patung berjatuhan, api yang 1000 tahun tidak pernah padam karena kelahiran Nabi SAW. Itu kemuliaan. Makanya senang. Orang senang kelahiran Nabi, orang bergembira kelahiran Nabi, orang selalu banyak berserah untuk Nabi Muhammad karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Demi Allah tidak akan pernah sesat dia. Sukses terus kehidupan. Mudah-mudahan kita semua jadikan orang-orang yang senang dengan rindu dengan kelahiran Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bi ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.